Halo, aku Nadia, Aman Warriors dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Aplikasi perpesanan yang lumayan sering aku gunakan adalah WhatsApp dan juga Line. Sejauh ini lebih banyak menggunakan aplikasi perpesanan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Karena sebagaimana kita ketahui, sejak 2020 tahun lalu ketika pandemi menyebar di Indonesia, itu Kemendikbud langsung ambil tindakan dengan terpaksa mengalihkan kegiatan belajar mengajar ini secara daring. Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri tentunya sangat esensial dan juga berpengaruh, terlebih di kehidupan kita yang sekarang ini serba daring. Jadi mau nggak mau harus menggunakan aplikasi perpesanan itu biar nggak ketinggalan informasi. Intinya aplikasi perpesanan ini akan membuat proses komunikasi yang meskipun secara daring itu dapat lebih mudah, cepat dan juga efisien. Salah satu hal yang paling sering aku alami sih terjadinya miskomunikasi. Sebab kita mengirimkan pesan itu kan hanya berupa tulisan yang bisa aja dibacanya dengan persepsi yang berbeda-beda. Misalnya karena perbedaan nada membaca, yang dimaksud si pengirimnya A, malah yang diterima itu B. Nah, ini kan bahaya banget ya, bisa-bisa jadi berantem, baku hantam cuma gara-gara salah mempersepsikan apa maksud pesan dari daring ini. Selain itu, aku juga sering banget sih menemukan beredarnya berita hoax atau berita palsu di aplikasi perpesanan atau chatting ini. Nah, jujur aku pribadi merasa agak risih dan terganggu, apalagi kalau sampai banyak orang yang percaya dengan berita palsu tersebut. Yang pertama soal miskomunikasi. Nah, di sini yang perlu ditekankan dan digarisbawahi ialah tentang bagaimana kita bisa bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Ada dua konteksnya. Ketika kita berperan sebagai pengirim pesan, hendaknya jangan cuma dipikirin sekali dua kali aja, tapi juga dipertimbangkan dengan matang apakah pesan yang dikirim itu udah sesuai dengan alur pembicaraan atau malah melenceng, dan kira-kira akan memungkinkan munculnya persepsi lain atau tidak ya. Selain itu, kalau kita berperan sebagai penerima pesan, kalau bisa jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan atas pesan yang kita terima. Kita harus benar-benar memahami maksud sebenarnya itu apa. Dan yang kedua adalah permasalahan berita hoax atau berita palsu. Ini udah gak asing banget tentunya di dunia digital kita. Yang sangat diperlukan adalah pemikiran kritis dari setiap orang tanpa terkecuali. Karena ini hal yang paling dasar sebenarnya untuk dimiliki. Kalau dari aku ada 3 tips untuk bisa menghindari berita hoax atau berita palsu. Yang pertama, ketika kita dapat atau menerima berita, coba kembangkan rasa penasaran untuk mengecek validitas atau kebenarannya. Yang kedua, mengecek sumbernya. Apakah berita itu muncul dari sumber yang memang terpercaya atau sumber yang abal-abal. Dan yang ketiga, jangan mudah terprovokasi dengan adanya judul clickbait. Oke deh, itu tips yang bisa aku berikan. Be safe, beware.